Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan di sini. Aduh, kancingnya kebuka. Oke, di vlog kali ini gue pengen sharing lagi sama teman-teman semuanya. Kemarin banyak banget yang bertanya sama gue, bukan kemarin sih sebenarnya banyak banget yang bertanya sama gue. Bang, gue pengen beli sepatu lari, merek yang bagus, merek apa ya? Pertama, kedua. Bang, sepatu Nike yang ini bagus gak sih bang? Enak gak sih bang? Kedua. Tiga, atau gue pengen, bang, udah pernah nyobain yang merek ini nggak? Gimana bang rasanya gitu? Oke, so banyak banget pertanyaan yang membuat kepala gue cukup pusing untuk menjawabnya. Dan kali ini di vlog ini gue akan menjawab secara garis besar atau tips gampang, tips sederhana beli sepatu running ya. So that's it ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin punya anggaran terbatas atau mungkin pengen beli sepatu dengan budget ya, atau mungkin ya pokoknya pengen punya sepatu harga nggak masalah, yang penting murah. Ya, oke, di vlog ini gue akan sharing gitu. Oke, gue akan jawab. Yang pertama adalah satu, tentukan dulu berapa anggaran kalian. Ya, gue sih nggak masalah. Gue termasuk tipikal orang yang suka banget mencari laskol. Gue termasuk rombongan laskol karena buat gue laskol adalah salah satu power mendapatkan harga dengan sepatu yang murah. Sepatu dengan harga yang murah ya. Tapi sebelum ketika gue mengincar laskol, gue pasti menentukan dulu target sepatu gue terlebih dahulu. Nah, biasanya gue selalu melakukan survei dulu. Ketika boleh dong, kan beberapa store pasti membolehkan kita untuk mencoba terlebih dahulu ya. Memang yang paling penting adalah kalau soal sepatu adalah satu, dicobain dulu. Ya, dicobain dulu karena belum tentu sepatu yang cocok sama teman kalian itu akan cocok sama kita pakai. Ya, gue sudah trial berapa kali beli sepatu dan pernah juga failed beli sepatu karena memang sepatu itu nggak cocok sama kaki gue. Oke, gue akan sharing pertama. Sepatu pertama gue yang pertama gue pakai adalah sepatu waktu itu adalah Lunar Glide 5 yang waktu itu masih menggunakan shoe pod ya di dalam di dalam solnya itu adalah seri pada saat itu gue memang nggak begitu concern di lari gitu. Akhirnya gue setelah melakukan riset kanan kiri gue coba cek pada saat itu dan gue memang pada saat itu nggak begitu kepikiran pengen beli sepatu apa. Yang gue tahu cuman pada saat itu waktu itu adalah zamannya breaking two-nya Nike, pas zamannya Kipchoge yang breaking two-nya itu 2 jam 25 detik atau 2 jam 23 detik. Dan gue lihat di situ ada satu sepatu yang keren banget, yaitu Nike Pegasus 34. Kemudian gue trial sepatu tersebut di store-nya langsung, trial doang dan gue nggak beli. Tim coba-coba. Akhirnya pas gue cobain, oh sepatu ini enak. Karena apa? Karena empuk di kaki dan tidak terlalu keras. Akhirnya saat itu gue mulailah hunting sepatu Nike Pegasus 34. Dan akhirnya setelah beberapa waktu dan alhamdulillah nggak lama akhirnya gue dapetin sepatu laskol di Kokas waktu itu. Dan akhirnya gue, meskipun laskol biasanya resikonya adalah kadang-kadang barang display masih sudah agak kotor sedikit. Setelah gue lihat tidak ada kerusakan dan akhirnya gue dapat harga murah karena pada saat itu Nike Pegasus 34 1,8 dan gue dapat cuma dengan harga 800.000. Wah, itu murah banget buat gue. Dan akhirnya gue beli pas ukuran size sepatu gue. Dan alhamdulillah sepatu itu menemani gue sampai kurang lebih sekitar 1.200 kilo. Ya, karena sempat gue pakai full marathon di Bali dan itu adalah sepatu first FM gue. Warnanya persis itu warna blue yang dipakai di Kipchoge Breaking 2. Kalau Kipchoge pakai menggunakan apa waktu itu gue tuh? Vapor Elite kalau nggak salah pada saat itu. Tapi sedangkan tim-tim yang lainnya dia menggunakan Pegasus 34 dan itu adalah salah satu series Pegasus series yang terbaik yang pernah gue cobain. Karena gue cobain di 35 itu sudah berubah secara bentuknya. Karena di Pegasus 34 itu salah satu bentuknya masih lebar. Sedangkan di Pegasus 35, 36 itu sudah lebih sempit. Ya itu yang paling penting adalah bagaimana kalian menentukan bentuk kaki kalian dulu. Jadi kan dicoba dulu. Nah ketika gue coba karena kaki gue lebar, Pegasus 34 is very fit for me gitu. Nah setelah gue punya Pegasus 34 dan ketika sepatu itu pengen gue pensiunkan karena memang soalnya sudah mati, sudah tidak bounce lagi, akhirnya gue memutuskan untuk melirik series lainnya yaitu Nike Zoom Fly. Pada saat itu Zoom Fly emang keren banget. Nike Zoom Fly 1 ya, bukan Zoom Fly 2. Jadi dia belum ada carbon plate-nya, jadi memang dia agak tinggi.
Nah, kesalahan gue adalah ketika gue pengen beli Nike Zoomfly pada saat itu gue nggak nyobain. Ya, yang gue tahu cuman dia memang punya sole yang lebih tinggi dan gue berpikir ini memberikan impression yang lebih berbeda kalau gue membeli daripada gue membeli. Biasanya kan kalau teman-teman tahu semua Pegasus series itu nggak terlalu tebel soalnya, tidak setebel Zoomfly series. Kalau Zoomfly series itu mirip kayak Vaporfly, itu dia lebih tinggi. Nah, ketika nyampe tangan gue Zoomfly, gue cobain. Berhubung PES gue PES keong, masih PES di 8 dan 7, akhirnya gue nggak begitu nikmatin sepatu tersebut karena sepatu tersebut lebih aero dan sangat cocok kalau buat gue. Ini adalah pendapat pribadi ya. Untuk Zoomfly sangat cocok buat pelari-pelari kencang, yaitu ya untuk series untuk yang pace-nya 5 atau 6 ke atas lah gitu. 5 itu dia akan memberikan dorongan yang lebih bagus dibandingkan Pegasus 34 series gitu. Jadi Pegasus 35, 36 tuh. Nah, kemudian ya sudah, akhirnya gue ketika gue merasakan wah kecewa banget gue pada saat itu, akhirnya gue berpikir untuk menjual dan harganya anjlok parah. Gue jual dengan harga yang murah banget karena buat gue nggak akan gue pakai karena nggak enak di kaki gue. Akhirnya gue jual dengan harga yang sangat murah dan setelah itu gue mencari penggantinya dan akhirnya pilihan gue jatuh pada Hoka. Nah, sebelumnya gue tidak berpikir untuk nyebrang ke merek lain gitu ya. Jadi akhirnya gue berpikir ya udahlah Hoka, dan hari setelah gue dapetin Hoka, coba karena gue pada saat beli Hoka waktu itu gue beli Hoka Clifton 5, ada di vlog gue sebelumnya gue unboxing. Nah, di ketika Clifton 5 gue lihat memang dia karakternya lebar dan memang enak banget di kaki gue. Dan alhamdulillah melalui Hoka One tersebut, gue Hoka One One itu gue bisa finish di berapa maraton? 4 kalau nggak salah, di Jogja, kemudian di Bandung, kemudian di Jakarta, dan di Kuala Lumpur. Ya, akhirnya melalui Hoka One One ini, Clifton 5 ini yang bisa membawa gue finish di 4 full maraton ya. Nah, kemudian ketika pas gue lagi full maraton di Kuala Lumpur kalau nggak salah. Ketika gue dinas ke Kuala Lumpur, gue iseng main ke Genting, dan pada saat itu gue coba iseng nyobain React. Nah, sebelumnya gue pernah nyobain React di tahun 2018 akhir ketika pertama kali launching React. Gue pernah nyobain dan gue rasa nih enak karena dia punya wide body, jadi dia lebar bagian bawahnya. Dan gue pada saat itu oke, someday I have to buy this one gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk masukkan React series dalam wishlist gue. Dan pada tahun 2019 ketika gue visit Malaysia untuk kerjaan, akhirnya gue main ke Genting dan gue lihat di sana banyak sale, dan gue menemukan satu buah React series yang sampai sekarang gue pakai, yaitu React 1 ya Epic React 1 yang gue pakai sekarang. Dan alhamdulillah Epic React tersebut yang gue bawa untuk tugu dan itu sepatu enak banget, sampai sekarang masih gue pakai ya. So jadi seperti itu, ketika kita pengen membeli sepatu ya, yang paling penting adalah jangan ikut-ikutan. Kita harus lihat dulu bentuk kaki kita seperti apa, kemudian karakter lari kita seperti apa, termasuk pelari kencang atau termasuk pelari santai gitu. Karena buat saya ya oke lah, if you have a lot of money you can buy anything lagi. Tapi buat saya akan sangat sayang banget kalau seandainya sepatu banyak tapi nggak enak gitu kan. Ya meskipun currently gue punya 2 sepatu ya. Waktu itu gue pengen sharing. Gue waktu itu pernah dikasih hadiah satu buah Nike Pegasus 36. Nah, sebelumnya gue pernah nyobain Pegasus 36 dan kayaknya ada di vlog berikut sebelumnya. Nah, ketika gue dapat Pegasus 36, ketika gue pertama kali nyobain Pegasus 36, gue udah cobain. Oh, ini sepatu sempit. Akhirnya morfologi apa sih? Karakternya sempit, tidak selebar React atau tidak selebar Hoka One One atau tidak selebar Pegasus 34 series yang lama. Akhirnya gue bilang, wah ini nggak cocok sama gue. Dan bener, ketika gue dapat sepatu itu, ya udah gue pakai. Ketika gue coba untuk 10K di Jakarta International 10K ya, karena kaki gue lebar, sedangkan sepatunya lebih sempit. Akhirnya gue suka kayak gini, suka keserimpet gitu. Jadi akhirnya ya gue rasa, gue gak akan pakai sepatu ini untuk race gitu. Jadi akhirnya gue pakai sepatu itu untuk daily gitu kan. Nah seperti itu. Jadi tentukan dulu bentuk kaki. Kalau lebar banyak banget pilihannya nih. Gue kasih coba sharing. Gue gak coba sharing untuk semua merek ya. Oke, buat teman-teman yang punya kaki lebar, mungkin yang bisa dicoba adalah salah satunya Adidas Ultra Boost, baik 2019 maupun 2020. Sebelum ini menurut pendapat gue ya, kalau ada teman-teman pengen kasih saran yang lain silakan di komen bawah. Kemudian untuk Nike untuk kaki lebar adalah seriesnya sekarang itu React. Ada baik itu React 1, React 2 maupun Infinity React. Kalau teman-teman nggak suka foam React yang terlalu lembut,
bisa pilih ke naik Pegasus Turbo maupun naik Pegasus Turbo 1 atau Pegasus Turbo 2. Nah, naik Pegasus Turbo 2 ada salah satu wishlist gue yang sampai sekarang belum kesampaian. Kayak someday lah nanti gue bakal hunting Pegasus Turbo 2. Padahal gue sebenarnya udah ngarep nih Pegasus Turbo 1, cuman Pegasus Turbo 2 Pegasus Turbo 1 udah keburu discontinued, gue belum kesampaian punya, dan sekarang sudah keluar Pegasus Turbo 2. Kelebihan daripada Pegasus Turbo 2 yang terbaru adalah karena bahannya lebih tipis daripada Pegasus Turbo 1. Nah, bahan juga ngaruh teman-teman. Nih, gue kasih tahu teman-teman semua, pengalaman gue menggunakan sepatu yang karakter upper sole-nya itu tebal, itu sangat enak memang dipakai, tapi akan sangat memberikan kontribusi yang nggak bagus kalau seandainya hujan-hujanan. Karena pada saat itu gue ketika pas Tugu gue menggunakan React series, dan React itu ketika pada saat itu adalah hujan besar banget, dan akhirnya mau nggak mau sepatu pasti basah, dan gue sangat tertolong karena React itu bahannya adalah flyknitnya atau rajut, sehingga bisa gampang kering daripada gue harus menggunakan Hoka One One yang atasnya tebal. Jadi ya gua rasa tuh akan bisa nyimpen air yang lebih lama dan memberikan berat yang ekstra. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat tren sepatu sekarang itu adalah sudah menggunakan bahan yang lebih tipis untuk upper sole-nya gitu. Dan itu sangat bagus banget dan sangat helpful buat teman-teman yang untuk kalau kehujanan ya. Gue lihat 37 juga sudah mulai tipis, Pegasus Turbo 2 juga sudah mulai tipis, Zoomfly 3 juga sudah mulai tipis, Vaporfly juga sudah mulai tipis. Jadi upper sole-nya sudah jauh lebih bagus. Gue kemarin juga lihat Vomero juga. Vomero juga sudah mulai tipis. Jadi memang tren seperti itu. Jadi membuat sepatu itu akan jauh lebih lebih ringan dan lebih ringan. Kemudian untuk Nike ya, Nike tadi kalau kakinya lebar itu ada React 1, React 2, kemudian Infinity React. Kemudian juga ada Nike Pegasus Turbo series, baik Pegasus Turbo 1 atau Pegasus Turbo 2. Kemudian ya untuk Adidas tadi Ultra Boost, untuk Hoka One One, saya rasa untuk Clifton series dan Bondi series itu lebar semuanya, cocok untuk teman-teman, terutama untuk Bondi 6 itu dia punya sole yang tebal banget ya. Ya ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin punya badan besar, jadi sehingga ketebalan solnya ini akan sangat membantu untuk meredam beban teman-teman semuanya. Ya sangat cocok banget. Dan satu lagi, teman-teman buat yang mungkin penasaran pengen banget punya sepatu karbon, harus diketahui ketika ada plat karbon itu, sehingga dia akan membuat solnya jauh lebih rigid dibandingkan memiliki sepatu yang non karbon ya teman-teman. Karena sekarang lagi ramai banget sepatu karbon, baik itu Zoomfly series, baik itu Zoomfly 2 kalau nggak salah. Kemudian juga di Hoka One One juga ada Zoom Carbon X. Sekarang juga sudah ada yang terbaru Carbon X XPE. Ya itu dan juga ada di Vaporfly series yang sudah menggunakan karbon. Jadi dia lebih rigid dan tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu pelari memberikan dorongan yang lebih. Makanya sepatu yang seperti ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki pace lari yang kencang. Ya. Dan tentunya yang terakhir adalah teman-teman harus sesuaikan dengan budget teman-teman kalian. Dan jangan malu untuk beli Laskol, karena gue suka banget cari Laskol. Karena pas giliran gue dapetin Epic React di Malaysia itu juga Laskol, harganya sangat murah banget, dan kalian juga nggak akan ngira gue cuma dapat harga 600.000 di Malaysia, dan itu original karena langsung di outletnya Nike. Kalau kalian beli di Jakarta 2,3, gue dapat di Malaysia 600.000 cuman. Ya, so this is it ya, untuk sharing memilih sepatu buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dan janganlah tahan. Wah, teman-teman beli sepatu ini, ikutan beli sepatu ini. Kalau teman-teman beli merek ini, gue beli. Kalau saya sih enggak. Kalau saya yang pasti adalah sepatu itu harus nyaman dipakai. Bukan masalah harga, tapi adalah masalah kenyamanan. Kalau nyaman dipakai, insya Allah bisa lama. Dan sekarang saat ini gue masih menggunakan Epic React yang gue sekarang meskipun masih series lama, tapi buat gue masih still oke. Dan gue akan ganti nanti mungkin setelah React-nya solnya setelah kaku. Dan wishlist gue adalah ya Pegasus Turbo 2 dan Infinity React. Dan dua-dua itu adalah salah satu sepatu yang terbaru yang enak banget di kaki dan untuk pakai long run. Ya, untuk Infinity React sudah jauh lebih tebal soalnya dan lebih enak banget karena foamnya juga jauh lebih lembut dibandingkan React yang lama. Oke, thank you semuanya untuk sharing beli sepatu running kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang sering banget nanya di kolom unboxing sepatu. Semoga teman-teman bisa dapat sepatu yang cocok dengan kakinya. So janganlah tahan. Ingat, sepatu dicoba dulu baru dibeli. Jangan beli dulu kemudian nyesel.
Ya, semoga vlog ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang mau diskusi, yang mau ngobrol, silakan di bawah. Dan paling penting jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terus support channel YouTube gue. Dan kalau teman-teman punya ide gue harus ngebahas apa, nanti kita akan bahas. Silakan tulis di kolom dan nanti gue akan buat vlognya. Karena banyak teman-teman, karena jujur aja beberapa vlog terakhir gue itu adalah ide daripada subscriber gue yang pengen tolong dibahas dong gitu kan. Jadi hari ini gue menjawab pertanyaan teman gue di vlog kali ini. Jadi mudah-mudahan teman gue bisa terbantu dengan jawaban vlog gue. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. And keep stay healthy. Dan jangan lupa olahraga. Dan jangan paksain dirinya. Jangan lupa istirahat. Bye-bye.